Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan tipe-tipe pemain Genshin Impact yang gue bikin sendiri ya. Ini tipenya gue buat sendiri, jadi ini mungkin tidak ada teman-teman temukan di YouTube lainnya. Jadi yang pertama itu adalah tipenya casual, yang kedua adalah tipe expert, dan yang ketiga adalah tipe overhype. Dan pada video kali ini gue bakal menjelaskan 3 tipe pemain Genshin Impact tersebut ya. Jadi buat teman-teman tipe yang mana ya? Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah tipe casual. Jadi tipe casual ini adalah tipe pemain Genshin Impact yang sangat santai ya. Dia tidak memperdulikan resinya jika sudah penuh 160 dan tidak fokus menaikkan artefak ya. Jadi tipe pemain Genshin Impact ini sangat santai, dia menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di Genshin Impact. Untuk itu, dia tidak terlalu fokus untuk menaikkan talenta, tidak fokus untuk spiral abyss, dan tidak fokus untuk menaikkan build karakter ya. Namun dia menikmati game ini dengan sangat baik. Bahkan untuk tipe seperti ini, dia sering menggunakan 4 karakter yang sudah diberikan oleh Hoyoverse di awal ya. Seperti MC, baik itu Lumin atau Aether. Yang kedua adalah Amber, yang ketiga adalah Keia, dan bahkan Lisa dia gunakan ya. Dia sangat menikmati game Genshin Impact ini, baik untuk OST-nya, untuk pemandangan Genshin Impact-nya. Dia sangat menikmatinya dan dia tidak terlalu fokus untuk build karakter ya. Dan untuk pemain casual ini, dia tidak cepat bosan dengan game Genshin Impact ini, walaupun dia tidak memaksimalkan potensi dari akunnya tersebut ya. Namun dia menikmatinya. Dan juga untuk tipe casual ini, dia sering men-stuck adventuring-nya atau tidak menaikkan adventuring-nya. Karena ketika dia menaikkan adventuring-nya, otomatis lawannya menjadi lebih kuat dan dia tidak ingin hal tersebut ya. Dan dia sering men-stuck adventuring-nya hingga mencapai level yang paling rendah seperti ya adventuring 35 ya. Dan dia tidak menaikkan adventuring-nya dari 35 ke 50 ya, atau dari 50 ke 51 ya. Dan untuk tipe pemain casual itu lebih sering atau cenderungnya kesusahan melawan monster-monster event ya. Karena untuk monster-monster event itu disesuaikan dengan world level yang kita miliki. Dan untuk world level sendiri yang tipe casual ini, dia tidak membuild karakternya, tidak membuild artefaknya, dan dia mengalami kesulitan. Namun ingat, itu tidak masalah karena dia menikmati game Genshin Impact ini ya. Lalu yang kedua adalah tipe dari expert. Di sini tipe pemain expert itu adalah pemain yang memiliki tujuan bermain Genshin Impact. Dan tipe pemain expert ini cenderung atau resah melihat resin yang 160 ya. Dia tidak ingin resinnya penuh karena itu bakal membuang-buang resin ya. Dan dia fokusnya untuk menaikkan talenta yang benar-benar dibutuhkan. Kita tahu ada 3 talenta yang dapat dinaikkan di Genshin Impact: normal attack, elemental skill, dan elemental burst. Dan tipe pemain expert ini dia tidak menaikkan seluruh talenta tersebut ya, karena itu bakal membuang resource atau ya material yang dibutuhkan untuk karakter lain. Lalu dia fokus untuk menaikkan artefak yang dimilikinya hingga build-nya itu mencapai crit rate, crit damage rasionya 1:3, atau lebih tepatnya crit rate-nya 50 dan crit damage-nya 150, dan dia sudah merasa cukup dengan build-nya tersebut ya, dan dia bakal melanjutkan build karakter lain. Lalu tipe pemain expert ini dia tryhard ya, dia berusaha keras untuk menyelesaikan spiral abyss hingga mencapai 36 bintang. Namun ingat, ini untuk device atau perangkat yang mendukung ya, atau tidak HP kentang atau yang sinyalnya mendukung ya. Dia bakal berusaha untuk menyelesaikan spiral abyss hingga mencapai bintang 36 walaupun sering mengulang-ulang ya. Lalu membangun Serenity Pot hanya untuk mendapatkan koin ya, dan menanam biji-bijian untuk menyelesaikan achievement. Di sini dia tidak membangun atau membuild Serenity Pot dengan baik ya. Ya, walaupun tujuan dari Serenity Pot itu sendiri adalah untuk mengumpulkan koin ya. Dan dia menukarkan koinnya untuk resin, lalu XP material 2 buah ya. Lalu untuk tipe expert ini, dia mudah bosan bermain Genshin Impact karena tujuannya sudah tercapai ya. Dan dia kebanyakan untuk pemain Genshin Impact seperti ini, dia lebih cepat pensiunnya daripada tipe pemain lainnya. Lalu tipe ketiga adalah tipe overhype. Di sini tipenya adalah tipe pemain yang tidak pernah merasa puas dengan build yang dimilikinya, atau dia ingin build-nya itu lebih maksimal lagi ya. Tidak hanya sekedar cukup ya, dia ingin lebih dan lebih ya. Dan untuk tipe pemain seperti ini biasanya build-nya sangat-sangat bagus ya. Untuk artefaknya, substatnya itu lumayan bagus seperti crit damage 35, bahkan crit damage-nya 40. Atau untuk substat crit rate-nya sendiri itu mencapai 20% crit rate ya. Lalu tipe pemain Genshin Impact ini dia sering membeli resin dengan Primogem. Seperti yang kita tahu, Primogem sangat dibutuhkan untuk gacha ya. Lalu dia resah melihat
karakter waifunya atau subandonya itu tidak menggunakan senjata signature. Jadi dia berusaha untuk menggacha signature weapon ya, atau gacha banner weapon ketimbang dari banner karakter itu sendiri. Lalu artefaknya udah gue bilang tadi ya, artefaknya biasanya pemain seperti ini sangat bagus ya. Dia memiliki rasio yang cukup berbeda, yaitu 1:4, yang mana 1:4 itu hampir sama dengan crit rate-nya 60 dan crit damage-nya mencapai 250-an, dan itu merupakan build yang cukup bagus. Namun ya kita tahu itu memiliki waktu yang lama untuk di farming. Karena itulah tipe pemain Genshin Impact seperti ini lebih sering menggunakan Primogemnya untuk mendapatkan resin tambahan. Lalu dia hobi showcase ya. Dia hobi showcase untuk menunjukkan hasil dari build yang dimilikinya. Ya mungkin ada beberapa yang pamer damage ya, tapi itu nggak masalah. Itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi pemain lain untuk menaikkan artefaknya seperti yang di showcase oleh pemain tipe overhype ini. Lalu ketika toko Paimon reset, dia bakal membeli yang pertama itu adalah Mora, yang kedua adalah Mystic Ore, yang ketiga adalah buku XP ya. Dia bakal beli 3 item ini per bulan ya. Tidak hanya sekedar membeli bola ungu dan bola biru ya untuk gacha. Lalu tipe overhype ini juga membeli karakter konstelasi di toko Paimon ketika reset ya. Dia sangat membutuhkan konstelasi dari karakter bintang 4 sehingga dia membeli toko Paimon tersebut ya dengan Master Star Glitter. Lalu untuk Spiral Abyssnya sendiri, dia tergolong cukup mudah menyelesaikannya karena dia memiliki build yang bagus ya. Otomatis ya pilotnya sendiri mungkin jauh lebih pandai mainnya karena dia sudah tahu build yang penting ya. Dan tipe pemain ini sering menyelesaikan Spiral Abyss dengan berbagai tim. Dan untuk tipe pemain ini tidak sekedar hanya menyelesaikan Spiral Abyss dengan tim nasional atau Friscom atau tim Morgana. Dia memiliki variasi dari tim yang berbeda. Bahkan dia menggunakan karakter bintang 4 untuk menyelesaikan Spiral Abyss tersebut ya. Walaupun dia sudah mencapai bintang 36 di Spiral Abyss ya. Lalu Serenity Pot-nya sangat tersusun rapi ya, dan bagus, tidak hanya sekedar mengumpulkan koin seperti pemain tipe expert. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Itulah 3 tipe pemain yang gua ketahui ya. Lalu teman-teman tipe yang mana ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Lalu jika teman-teman kebanyakan tipenya dari expert, maka berarti teman-teman itu tipe expert ya. Namun jika teman-teman itu banyak ciri-cirinya tipe overhype, berarti teman-teman itu tipe overhype ya. Dan di sini gue tidak menyalahkan tipe-tipe pemain ini ya. Setiap orang memiliki gaya bermainnya masing-masing, dan itu tidak masalah ya, dan itu tidak salah. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.